Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita bertemu kembali dengan pelajaran BK atau bimbingan konseling. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nanti doanya Bapak pimpin, oke? Untuk kelancaran pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Minggu kemarin ya Bapak intinya berjanji akan untuk hari ini materinya adalah tentang emosi atau mengelola emosi seperti di sini. Karena banyak yang salah paham bahwa biasanya emosi itu identik dengan apa kalau kalian? Marah ya, taunya bahwa emosi itu marah, itu kan? Marah aja. Kamu emosi, marah. Tapi setelah pembelajaran hari ini mungkin nanti akan mendapatkan pemahaman yang berbeda apa itu emosi. Oke. Tapi sebelum kita melanjutkan slide berikutnya, Bapak ingin tahu, nah keadaan emosi kalian saat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kira-kira yang kalian rasakan hari ini nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1 bahagia ya perasaannya, ya puas, senang dan lain sebagainya. Ada yang lainnya selain yang itu? Ini kan ada gambarnya. Ini slide keduanya, mungkin ada yang di sini. Ada yang berbunga-bunga mungkin? Yang lagi jatuh cinta? Ada? Vira? Katanya Vira jatuh cinta sama siapa? Enggak, oke. Di sini ada yang merasa ganteng, bangga dan lain sebagainya, siapa? Merasa tampan gitu kan? Oke. Enggak ada yang sedih? Enggak ada yang nomor ini yang sedih enggak? Ada yang sedih itu yang nomor 2 ada enggak? Ya, berarti alhamdulillah, berarti ada yang sedih? Enggak ya. Jadi keadaan sekarang alhamdulillah semuanya bahagia ya. Jadi mungkin akan lebih senang dalam menjalani pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita Bapak akan membagikan kertas ini. Ini adalah kertas kosong. Nanti akan ada video, ya. Nanti videonya ada. Kalian nanti kertas ini dibagikan, kemudian Bapak ingin responnya seperti apa. Dalam video tersebut nanti ada kalian berperan menjadi seorang guru atau buati ya, seperti ini. Nanti Bapak cek dulu videonya. Ini namanya jadi termometer atau stabilizer. Pada saat melihat video ini, kamu membayangkan bahwa kamu adalah menjadi guru yang di sini, buati ini. Kalau misalnya dalam keadaan marah, nanti kertasnya diperes ya, peres. Tapi kalau kamu melihat misalnya harus sabar, harus sabar, nggak usah diperes atau di squeeze lah kertasnya. Jadi nanti ada 2, kalau misalnya marah kesel, marah, kecewa dan lain sebagainya diperes. Kalau misalnya harus sabar, yang nggak usah diperes, dibiarkan saja kertasnya. Oke, Bapak akan bagikan kertasnya. Nanti Bapak akan tampilkan juga videonya ya. Silakan. Nah, oke. Itu aja, nanti kalau kesel di bawahnya atau itunya, kalau misalnya kayaknya harus sabar deh, dibiarin aja. Tapi nggak apa-apa, itu adalah mau sabar mau apa terjadi tergantung perasaan kalian pada saat berada di posisi buati ini. Siap ya? Perhatikan. Pagi-pagi, Buati pergi ke sekolah. Suasana cerah, hatinya sumringah. Saat di jalan, tiba-tiba
ia mendapatkan kabar bahwa di kelasnya ada murid yang berbeda pendapat, lalu bertengkar. Sesampainya di kelas, Bu Wati melerai murid yang bertengkar. Mereka pun berbaikan dan setuju untuk damai. Saat pelajaran berlangsung, peserta didik banyak yang tidak hadir. Banyak yang izin karena persiapan acara sekolah di akhir semester. Perasaan kecewa makin mengalir dalam benak Bu Wati. Saat jam istirahat, Bu Wati pergi kantin membeli bakso yang enaknya bukan main. Tambah nikmat minumnya teh dingin. Selesai makan, Bu Wati membayar pesanannya. Saat memeriksa saku, beliau baru sadar kalau dompetnya tertinggal di kamar. Itulah cerita Bu Wati dalam setengah hari. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Bila mau diteruskan sampai seharian, pasti emosinya semakin beragam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Nah, oke. Yaitu adalah video. Ya, video berkaitan dengan emosi. Ya. Sekarang kita lihat. Oke, mana kertasnya yang masih polos? Oke, polos. Kemudian mana kertasnya yang sudah acak-acakan? Oke, nggak apa-apa. Semua juga berhak untuk mengungkapkan perasaannya. Sekarang Bapak ingin tanya, kenapa kertasnya ringsek? Karena saya menyabarkan emosi saya ketika melihat video yang waktu beli bakso, dompetnya ketinggalan. Itu sangat kecewa sekali. Oke, berarti kan kesel ya? Marah, kecewa, mau beli bakso ternyata dompet ketinggalan. Pasti kan udah gitu kesel, orang tanya naon pokoknya kesel. Coba, nah ini habis banget ini. Yang pada saat sana yang memang sangat kesal sekali itu. Waktu pas murid-muridnya berantem, saya agak kecewa gitu. Kecewa. Iya, berarti pas ke kelas ternyata muridnya berantem. Soalnya ini kayaknya ini mah dendam ya, habis semuanya ini ya ke muridnya. Nggak apa-apa, itu adalah emosi. Kemudian kita coba siapa yang masih bersih. Oke, ada satu. Ada yang masih bersih? Oke, coba acungkan yang bersih. 1, 2, 3. 3 orang ya. Coba Bapak tanya, kenapa bersih? Gak semua kejadian harus diluapkan dengan marah-marah atau kecewa, bisa dengan dihadapi dengan sabar juga. Oke, ini yang beda ya. Jadi harus sabar. Dan satu lagi yang dari perempuan sama ya, intinya mungkin sebelum bertindak itu harus berpikir dulu ya. Oke, lagi ada yang kosong yang tadi. Juga Pak, jadi sebelum karena mereka berantem harus ada sebabnya, jadi nggak ambil tindakan gitu. Oke, jadi mungkin sebelum bertindak itu dicari dulu kenapa bisa berkelahi. Oke, itu udah ya. Ada yang kosong ini? Masih kosong? Oh gitu, ini kosong? Kenapa kosong? Mungkin menurut saya kalau misalkan ada suatu kejadian yang berbeda, mungkin yang terlalu buru-buru kita harus berpikir jernih. Kemudian pada saat murid yang tidak masuk kelas atau jarang kita semuanya masuk, kita harus mengambil keputusan, berarti kita harus melakukan pekerjaan sebagai guru. Iya, oke. Jadi intinya mah sabar sebelum bertindak, berpikir sebelum bertindak. Ya nggak apa-apa kan. Ini baru ya. Ada yang setelah kejadian itu langsung responsif. Misalnya kesel ya wajar, itu kan semua manusia. Ada yang mungkin sebelum bertindak itu harus berpikir dulu apa dan kenapa dan bagaimana. Ya, oke, seperti itu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang emosi ya, dalam mengelola emosi seperti apa. Oke, kita lanjut.
Nah, yang barusan itu namanya mau jadi termometer atau stabilizer. Nanti kita bahas ke depan. Video yang barusan itu. Nah, ini. Nah, tadi betul. Kalau misalnya berbicara tentang emosi, pasti identiknya dengan marah-marah ya. Dengan marah-marah. Nah, mana emosi? Pasti marah-marah kan? Lagi marah. Sebenarnya itu salah satu atau sebagian bahwa emosi itu mencakup banyak sekali. Tadi dari emoji mungkin ada 9 emoji dan itu mungkin lebih banyak lagi. Emosi itu tidak hanya marah-marah, sedih, kesal, bahagia, kecewa dan lain sebagainya itu adalah emosi ya. Jadi nanti emosi itu tidak harus selalu marah-marah karena emosi itu banyak sekali. Jadi di sini emosi adalah reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu. Jadi ada respon. Kalau misalnya diputuskan pacar, responnya seperti apa? Apakah ketawa-ketawa atau gimana? Sedih, kecewa ya. Jadi emosi itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian misalnya pemicunya internal pikiran, ingatan, kondisi fisik, lelah atau lapar. Kalau lelah lapar juga kan biasanya cepat marah-marah ya. Nah, kemudian pemicu eksternal adalah kejadian atau perkataan orang lain di sekitar kita. Jadi emosi itu dipengaruhi baik dari diri kita ataupun dari luar diri kita atau dari lingkungan, sehingga merespon kejadian baik dari diri dari luar lingkungan itu keluarlah yaitu emosi ya. Emosi itu tidak harus marah-marah. Kalau diputuskan pacar berarti emosinya misalnya sedih. Nggak mungkin kan diputuskan bahagia? Ada yang gitu? Enggak ada, mungkin kalau yang sudah bosen ya. Enggak, oke. Nah sekarang kita berbicara di sini mungkin fokusnya akan lebih ke mengelola atau dampak emosi negatif jika tidak dikelola. Kenapa Bapak berbicara tentang emosi negatifnya? Karena apa? Anak SMK itu ini mungkin baik-baik ya di sini. Cuman yang lainnya biasanya apa? Masalah yang paling banyak anak SMK itu apa? Tawuran ya. Berarti tawuran itu kenapa bisa terjadi? Kira-kira apa? Kalau misalnya dari kertas ini kenapa? Emosi. Jadi setiap ada kejadian langsung merespon dengan marah, kesel. Tidak tadi sebenarnya berpikir dulu, melihat dulu sebabnya, betul kan? Akibatnya akan seperti apa? Dan kebanyakan mungkin anak yang tawuran itu ini ya. Ini mah baik lah kan, ini mah hanya perumpamaannya. Misalnya ada yang nantang, ya. Tapi kalau misalnya yang ini mah berarti mikir dulu kalau misalnya kejadian nanti saya akan seperti apa dan bagaimana, betul tidak? Oke, jadi kenapa Bapak ini mungkin fokusnya ke mengelola emosi negatif jika tidak dikelola. Salah satunya ini stres, gangguan kesehatan. Karena kalau misalnya kita tidak mengelola emosi negatif dengan baik, stres, amek-amekan tadi itu teh. Kemudian hubungan dengan teman dan keluarga bisa terganggu. Ada nggak teman kayak gitu? Ditanya langsung amuk-amukan kan? Berarti dia tidak bisa ada di sini nggak yang kayak gitu? Ada ya. Ada ya. Berarti dia belum bisa mengendalikan emosi negatifnya dengan baik. Oke. Kemudian ini menyulitkan proses belajar dan menurunkan konsentrasi, betul tidak? Kalau misalnya kita kesel, belajar akan konsentrasi tidak? Betul. Boro-boro mikiran pelajaran, yang ada juga mumet dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ternyata di dalam otak itu ada 3 bagian, ya. Itu ada neokortek itu yang atas, yang banyak. Limbik itu yang tengah, yang reptil itu yang bawah. Ya, yang kecil tuh reptil namanya ya. Tuh, jadi di sini jelaskan. Nah, untuk dapat mengendalikan otak kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Betul? Ada 3 kan? Nah, kita perumpamaan ada neokortek, limbik dan reptil. Oke. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortek kita yang bekerja. Oke, bagian otak ini bekerja secara logis. Kalau neokortek itu berpikir logis kayak tadi. Misalnya marah, dia mikir, lamun urang amek, kadituna kumaha. Misalnya nangtang gelut, neokorteknya berpikir logis, kira-kira hek urang gelut engke kaharupna jadi
jadi masalah atau tidak, misalnya sampai di SP oleh pihak sekolah atau mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah. Kemudian yang kedua itu bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya saat kita kehilangan kendali, maka bagian otak reptil atau reptilian brain yang akan mengambil alih. Otak reptil ini modenya cuma dua, fight or flight, tempur atau kabur. Berarti kalau misalnya teman kalian, ini bukan kalian ya, yang sering tawuran itu kira-kira yang lebih dominan itu otak yang mana bagiannya? Reptil. Kalau yang misalnya neokortek, dia akan berpikir logis, kumaha kadituna. Tapi lamun reptil, jangankan ngomong, misalnya batur sekolah lain sebenarnya lain molotot ka manehna. Cuman ngalewat perasaan di dalam reptil, si eta molotot ka urang. Langsung kan aktif reptilnya, paling tempur atau kabur. Jadi memang yang dominan kalau misalnya seperti itu ini otak reptilnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini. Nah, ini. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak lainnya akan shut down. Kalau misalnya kalian sudah dikendalikan oleh emosi marah, kira-kira bisa berpikir logis tidak? Tidak. Karena bagian neokortek dan limbik itu akan dimatikan, di shut down. Akhirnya yang muncul itu cuma reptil. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini orang yang marah itu reptil dua-duanya. Orang yang marah itu. Nah, misalnya, jadi tak heran kalau kita marah-marah kita tidak bisa berpikir lagi, berempati dan berpikir logis karena bagian neokorteknya itu di shut down oleh bagian reptil. Yang ada misalnya seperti ini. Reptil dua-duanya aktif, sudah susah dikendalikan. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang mengaktifkan neokortek, otomatis bisa diredam. Tapi kalau dua-duanya ini tuh. Jadi seperti ini, kalau misalnya dua-duanya ini berarti kalau yang tawuran itu yang digunakannya adalah otak bagian reptil semuanya. Jadi tidak berpikir, langsung tempur, fight. Nah, seperti ini. Kemudian ini caranya. Nah, ternyata dari tadi juga ada ini. Yang tadi itu, dari permainan kertas tadi. Kenapa harus sabar dulu? Ternyata ini ada sebenarnya yang menjadi apa? Latihan diri kita untuk mengendalikan emosi menggunakan rumus tanya. T-nya itu terima. Jadi kalau ada apa-apa, tarik napas dalam-dalam. Jangan terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan, semakin melokat, semakin tersiap. Jadi terlepas emosinya mau sedih, mau kesel, mau marah, mau nangis, tapi tetap misalnya kesel, tarima heula, emang bener kan, kesel itu harus diluapkan, betul? Kesel, tapi orang teh mikir heula, jangan sampai jadi frustasi, ambil napas dulu, dipikirkan dulu, orang kesel, istirahat dulu sejenak. Itu T-nya seperti itu. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu, apakah dia marah, sedih atau takut. Jadi kamu identifikasi dulu, orang teh kesel, marah atau kecewa kan hampir sama ya, antara marah, kesel dan kecewa ya, reaksinya hampir sama kan. Harus kenali dulu saya itu marah, kesel atau kecewa, direnungkan heula. Kalau berarti saya kecewa nih, udah tahu nih perasaannya kecewa. Kemudian nikmati dengan duduk diam. Kalau misalnya bener kecewa nih, ternyata dihianati oleh teman, jadi duduk dulu, tenang, kendalikan diri kita ya. Oke. Kemudian yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Kalau saat tadi melihat situasi kesel kayak Buati, kemudian kamu langsung kerak, otomatis reaksinya akan berbeda dengan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya pakai ini, pikirkan dulu betul konsekuensinya, akibatnya kalau seperti itu dan lain sebagainya. Otomatis nanti kamu akan berpikir, merenung dulu, lamun orang kieu bakal kieu dan lain sebagainya. Kemudian aksi, setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif ya. Intinya kalau misalnya udah kenyawan, oke lah, berarti kudu sabar. Atau misalnya bisa juga disalurkan ke hal yang lain, misalnya kerambek,
kecewa ya orang teh, cicing heula, ambil napas. Kemudian setelah itu kan emosinya masih tinggi, setelah tenang sugan atuh futsal. Bisa menyalurkan emosi nggak? Bisa. Basket kalau misalnya perempuan curhat ke temennya itu juga kan bisa. Itu yang tindakan positif, bukan kerambek malah mantek ngangan musuh. Itu penyaluran yang salah. Berarti yang banyak bagian otaknya apa itu yang munculnya? Reptil ya, bukan neokorteks. Oke? Nah, kemudian ini tuh. Ini caranya. Berarti kalau yang di atas itu dari permainan bisa membedakan ini. Jadi dari dua permainan ini bisa dibedakan. Yang ini mah ini, betul tidak? Yang ini mah ini. Betul tidak? Nah, tuh jadi di situ disebutkan bahwa saat ada kejadian yang membuat emosi kita marah, maka biasanya kita langsung marah. Oke? Atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari marah tersebut. Seringkali yang kita ambil malah bertampak buruk, sehingga saat kita sadar kadang kita menyesali tindakan tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil yang ini. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi atau tindakan. Setiap tindakan kita pertimbangkan apa dan jangka panjang. Nah, jadi gampang mengelola emosi itu, tinggal dua ini aja kertas. Apakah ini bedanya ada jeda, berpikir dulu, atau misalnya yang ini. Bapak tanya di sini, jujur saja. Mayoritas di sini adalah apakah ini jujur kaum kertas lecek atau yang ini yang masih bagus? Yang kaum kertas lecek acungkan tangan. Nggak apa-apa, jujur aja. Oh nggak apa-apa, jujur aja. Misalnya 1, 2, nggak apa-apa. Ini kan emosi ya, meluapkan emosi. Kan sekarang sudah tahu caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini, yang ada jeda dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Hampir sama ya. Jadi ilmu dari sekarang ini ternyata kalau misalnya kita marah-marah harus ada jeda dulu, berpikir dulu biar neokorteksnya yang mengambil alih, bukan reptil. Atau misalnya ini, nah tuh bisa diluapkan. Misalnya seperti ini, ada roda pilihan, di sini pilihannya. Di jeda tadi itu kan ada jeda tuh, pelampiasannya bisa ke sini. Pada saat jeda itu salah satunya bisa meminta maaf kalau salah, betul? Nah, kemudian bisa kabur, bisa nggak daripada orang parasea? Para omong mal beres-beres, lebih walk away pada saat jeda itu. Udah, mending ini tuh orang mah, betul tidak itu? Bisa menghindari konfrontasi atau konflik tidak? Atau misalnya ini ya, ini aja. Atau tell them to stop, atau berhenti, diem, ya biarin aja mereka marah-marah, diem aja terus. Sampai mungkin teman kamunya juga berbusa marah-marahnya, udah biarin aja. Oke. Atau misalnya dalam hati pada saat rek ngamuk, ngitung. Ambil napas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intinya ada jeda dulu. Supaya tidak langsung diambil alih oleh reptil. Atau misalnya main go another game atau ke permainan lain. Atau misalnya unit ke mana. Atau misalnya yaitu share and take turn. Atau misalnya berbalik. Atau intinya tidak menghadapi konfrontasi. Karena memang ada jedanya. Oke. Nah seperti itu. Nah, oke. Nah ini adalah slideshow atau materi yang Bapak berikan seperti itu. Jadi coba Bapak sekarang ingin tanya, kalau misalnya marah, kira-kira setelah melihat ini harus seperti apa? Ada yang mau? Jeda. Ya kayak tadi bisa. Ini banyak sekali. Apakah pada saat jeda itu kita ambil napas dulu, atau misalnya kalau salah minta maaf, atau misalnya pergi. Nah itu seperti itu. Karena kenapa Bapak mengambil ini, materi ini, karena anak SMK itu sebagian kecil ya, itu sumbu pendek, betul tidak? Ya. Kenapa terjadi kenapa misalnya banyak terjadi tawuran? Karena apa? Emosi yang meluap. Iya, jadi emosinya jangan sampai emosi mengendalikan kita. Jadi karena bagaimanapun juga kita bisa mengendalikan
Emosi. Kalau misalnya kita dikendalikan oleh emosi, ya otomatis kita juga kesananya akan tidak benar, mengarahnya kepada emosi yang negatif. Harus ingat, lamun misalnya rek amek aya nama kudu neokortek, betul tidak? Yang harus aktifnya itu neokortek yang logis ke arah positif, betul. Jeda dulu. Kalau misalnya ujug-ujug amuk, berarti dia yang lebih dominan otaknya adalah reptil. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa diaplikasikan di lingkungan, baik di kelas ataupun mau di sekolah. Coba Bapak ingin tanya, kalau misalnya di lingkungan, pernah nggak berkonfrontasi dengan teman di lingkungan sekolah atau di kampung sampai berkelahi, ada nggak? Pernah? Sampai berkelahi? Karena apa? Bola. Oke, lagi main bola, berkelahi, ya. Yang salahnya siapa? Dua-duanya salah? Dua-duanya salah. Dan yang menguasai kira-kira dua-duanya apa itu? Reptil. Tapi coba kalau misalnya kalau ada temen nih, ternyata yang timbulnya itu reptil. Kira-kira untuk menghadapi itu, kira-kira kita harus seperti apa? Di dalam bagian otak mana yang harus kita aktifkan? Neokortex. Misalnya iyo, jeng ini lagi bersih, iyo reptil. Kira-kira lamun dua-duanya reptil, apa yang terjadi? Gelut, ya. Tapi kalau misalnya iya reptil, ini neokortex, kira-kira apa yang terjadi? Ya bisa damai, bisa dia itu ya sudah, nggak mau banyak omong, pergi, atau mungkin kalau salah dia minta maaf, ataupun memang yang lainnya udahlah, yang sesuai, nggak mau apa-apa, saya nggak mau, berangkat saja, betul tidak? Tapi kalau misalnya dua-duanya reptilnya sulit gegel, nggak akan beres, ya. Seperti itu ya. Mungkin kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Misalnya apa yang kita pelajari hari ini dari pas awal, dari permainan dan lain sebagainya. Coba yang perempuan. Menurut saya pribadi, yang kita pelajari hari ini itu pertama itu gimana cara kita buat ngontrol emosi. Karena gak semua emosi itu harus diungkapkan secara langsung. Melainkan kita juga harus berpikir terlebih dahulu agar emosi yang kita rasakan, yang kita miliki tidak berdampak buruk bagi kita maupun yang lain. Ih, luar biasa. Oke. Coba yang dari laki-laki, ada perwakilan? Yang belum ini siapa? Yang mau? Tuh yang ngacung, ayo coba yang belakang. Apa yang bisa disimpulkan? Ya sama aja yang dari tadi. Simpulannya kita belajar untuk lain kali kalau kita merasakan emosi, entah itu marah, sedih atau apapun, lebih baik jeda dulu dan mengambil sedikit waktu untuk memikirkan langkah yang akan kita lanjutkan. Wih, mantap. Oke, luar biasa. Parinter emang beda ya. Oke ya, cukup ya mungkin ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau di aplikasinya, kalau di masyarakat, di sekolah, lamun naik naon, inget jeda lah. Jangan sampai bagian reptil kita yang mengambil alih, berpikir logis dan lain sebagainya. Paham ya? Kira-kira cukup untuk hari ini? Oke, terima kasih, luar biasa ini. Murid-muridnya pinter-pinter ini ya. Oke ya, cukup ya dari Bapak. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan. Kita bahas lagi topik yang berbeda. Tapi untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.